bahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Selamat pagi pemirsa. Apa kabarnya nih di hari Selasa 25 Februari 2025? Semoga pemirsa hari ini selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan sukses terus nih. Senang rasanya pemirsa, saya Raudloh Rida kembali membersamai pemirsa di program Pagi Seru. Ulas berita, no kaku-kaku. Nah, seperti biasa-biasanya nih ya pemirsa, kalau udah di Pagi Seru kita akan bahas berita-berita ter-up-to-date yang ada di Indonesia ataupun di mancanegara dan akan kita ulas secara seru. Langsung aja nih pemirsa, kita buka berita di pagi hari ini berkenaan dengan pilkada. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita lihat ya pemirsa, pilkada sudah selesai dan kemarin juga kepala daerah sudah dilantik. Namun, ini ada kabar terbaru pemirsa, datang dari Mahkamah Konstitusi yang membatalkan hasil pilkada Kabupaten Serang tahun 2024. Nah, ini Mahkamah Konstitusi meminta KPU melakukan pemungutan suara ulang. Dalam pertimbangannya, MK ini berpendapat ada keterlibatan struktur aparat pemerintahan desa yang berkaitan erat dengan tindakan atau perbuatan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam kapasitasnya selaku pejabat negara. Nah, ini kalau kita flashback lagi pemirsa ya ke tahun 2024, pada pemilihan Bupati Serang 2024, istri dari Mendes Yandri, yaitu adalah Ratu Rahmatu Zakia yang merupakan Bupati terpilih. Namun, dalam perkara ini Ratu Rahmatu bertindak sebagai pihak terkait. Maka dari itu, Majelis Hakim Konstitusi ini meyakini telah terjadi serangkaian pelanggaran ya secara fundamental, ini telah merusak kemurnian suara pemilih. Nah, akhirnya MK pun membatalkan PKPU nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil Pilkada Serang 2024. Bahkan Mahkamah Konstitusi juga ini meminta KPU Kabupaten Serang menggelar pemungutan suara ulang dengan tenggat waktu paling lambat 60 hari sejak putusan dibacakan. Nah, ini kalau kita lihat ya pemirsa, ini juga menuai beragam respon dari masyarakat. Ada juga masyarakat yang merasa gitu kan ya, ini kalau kita lihat di media sosial ya, ini dari komen-komen netizen yang ada, ini apa ya, udah merasa capek gitu kan ya, udahlah nggak usah mungkin diulang kembali karena ini juga membutuhkan waktu, tenaga, dan hal-hal lainnya. Terlebih lagi kalau kita lihat sekarang di Indonesia ada banyak sekali pemberitaan-pemberitaan, ini juga yang membuat netizen dan juga masyarakat ini terlalu lelah seperti itu. Dan akhirnya ya sudah gitu, dengan adanya berita ini dianggapnya sebagai satu penambah masalah baru. Namun kalau kita lihat dari sisi ya tentunya dari regulasi dan hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi, tentunya ini adalah hal yang perlu dilakukan kembali agar ini juga tidak merusak bagaimana proses demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, atas dasar ini juga pemirsa, ini dari beberapa sumber ya, pasangan Ratu Zakia dan juga Najib ini langsung mengklarifikasi bahwa kalaupun memang harus adanya pilkada ulang, pemilihan kembali, ini siap menghadapi PSU di Pilkada Serang.
Nah, ini juga disampaikan ya, karena kalau kita lihat kan partai pasangan Ratu dan juga Najib ini diusung oleh Partai Amanat Nasional atau PAN, dan ini siap menghadapi pemungutan suara ulang atau PSU di Kabupaten Serang. Nah, maka dari itu juga setelah meyakini masyarakat justru katanya sih ini kalau dari POV-nya tim pemenangan Ratu dan Najib ini menyatakan bahwa justru masyarakat semakin antusias gitu kan ya, dan tetap akan memilih. Namun kita tidak pernah tahu ya bagaimana hasilnya. Nah, kita juga akan terus mengawal ya ini keberlanjutan dari kasus ini ataupun berita ini mengenai pemilihan ulang ya untuk Bupati Kabupaten Serang. Ini juga nanti mungkin akan kita bahas ya. Kemudian juga kita akan menunggu bagaimana konfirmasi dari KPU dan juga dari pihak-pihak lainnya. Nah, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas soal di pemerintahan Indonesia juga nih ya. Pemirsa, tentunya ya ketika kemarin setelah pelantikan ya para kepala daerah di Indonesia, ini kan satu hari setelahnya langsung ada kegiatan retret ya yang memang dilakukan di Magelang. Nah, ini kalau kita lihat juga pemberitaannya banyak sekali ya, baik itu dari POV para kepala daerahnya ataupun para narasumber-narasumber yang hadir dan hal-hal lainnya. Nah, ini kalau kita lihat ya pemirsa, kemarin juga sempat ramai bahwa beberapa kepala daerah juga tidak diizinkan untuk bergabung dalam retret oleh partainya. Nah, namun ini ada juga yang akhirnya datang terlambat. Nah, ini dilansir dari beberapa sumber berita pemirsa, kepala daerah yang datang terlambat dan tidak menghadiri kelas retret kepala daerah, ini minimal 90% akan memperoleh sertifikat yang berbeda. Ya, karena nggak ikut dari awal sampai akhir, ikut dari tengah-tengah aja, tentunya katanya juga akan mendapatkan penilaiannya yang berbeda dari para kepala daerah yang memang mengikuti dari awal hingga akhir. Nah, hal ini diungkapkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada hari Minggu malam 23 Februari 2025. Nah, menurut Pak Tito nih ya, ini bakal ada kepala daerah yang menyusul datang dalam retret di Akademi Militer dan memang sudah ada seperti itu. Namun ya, ini tadi yang disampaikan kembali bahwa hingga hari ketiga dalam retret tersebut ya pemirsa, ini masih ada 47 kepala daerah yang belum menghadiri retret tanpa izin. Dan panitia ini mempersilahkan mereka jika akan bergabung dengan kepala daerah lainnya dalam orientasi. Nah, kemudian ini kalau kita lihat juga ya, banyak sekali narasumber-narasumber yang turut ya, ini menghadiri dan juga ikut memberikan materi kepada kepala daerah. Kemarin juga sempat dari Menteri datang, ini Menteri Keuangan yang membahas bagaimana nih ya para kepala daerah ini juga menghadapi efisiensi yang ini juga kan sedang digaungkan oleh pemerintahan. Ini bagaimana nih ya untuk bisa menerapkannya di tiap-tiap daerahnya. Nah, ini kalau sekarang nih udah memasuki hari kelima gitu kan ya. Pada Selasa ini ada 12 Menteri Kabinet Merah Putih yang akan menjadi pemateri. Ini kalau kita lihat juga berdasarkan susunan acara yang diterima pada sesi pertama, nanti ada juga Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK ya yang akan menjadi pemateri. Kemudian juga ada Menteri Kesehatan, nah ada juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan juga beberapa menteri lainnya. Dan tentunya ya diharapkan dalam kegiatan retret ini juga dapat memberikan pembekalan yang baik kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Ini juga merupakan salah satu bentuk konsolidasi ya dilakukan oleh pemerintahan pusat nih agar pemerintahan daerah di tiap-tiap daerah juga akan memiliki visi misi yang sama. Wah, tentunya kita juga akan menantikan ya, karena ini kan masih digodok gitu ya oleh pemerintah pusat dan belum kembali lah ibaratnya ya ke pemerintahan di tiap-tiap daerah. Kita selaku masyarakat ya, khususnya di Banten ataupun di kabupaten ataupun wilayah yang ada di Banten, kita menantikan gebrakan kinerja yang akan dilakukan oleh kepala daerah yang terpilih tersebut. Pemirsa, dua berita tadi membuka perjumpaan kita di pagi hari ini. Masih ada loh berita lainnya lagi nih yang akan kita ulas. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle,
gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.